Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu semua, bagaimana kabarnya di siang ini? Kembali lagi pertemuan kita yang membahas materi-materi mengenai sekolah yang materi-materi mengenai komite pembelajaran yang kita ikuti nantinya. Kemudian lagi, semoga ibu-ibu semua pada siang ini dalam kondisi sehat ya ibu-ibu ya, tetap semangat kita, kemudian bisa mendapatkan ilmu bersama-sama nanti. Secara bersama-sama kita berkolaborasi. Di sini saya fungsinya hanya sebagai fasilitator saja, bukan sebagai pemateri yang bisa menyampaikan materinya secara utuh. Jadi kita di sini belajar bersama-sama ya Ibu. Baik Ibu-Ibu semuanya, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa membacakan Al-Fatihah. Baik Ibu-Ibu, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran mengenai capaian pembelajaran. Jadi sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai capaian pembelajaran. Yang pertama, kita akan melihat mengenai pengertian pembelajaran ini, Ibu-Ibu. Capaian pembelajaran ini, dia itu adalah pengintegrasian antara KI dan KD yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Sehingga nanti, Ibu-Ibu, CP memungkinkan setiap anak itu mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kalau yang pada kita lakukan sekarang ini, KI dan KD itu dia terpisah ya Ibu-Ibu ya. Tapi pada capaian pembelajaran itu, dia digabung menjadi satu. Sekarang kita lihat lagi, apa saja tujuan capaian pembelajaran? Yang pertama, kita lihat pada tingkat PAUD ya Ibu-Ibu. Pada tingkat PAUD, tujuan pembelajarannya itu adalah mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak, yang penekanannya nanti pada kesejahteraannya. Adapun tujuannya, nanti kita memberikan arahan yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Di antaranya ada nilai agamanya, kemudian ada fisik motorik, nanti ada emosional, ada bahasa, dan kognitif. Agar apa? Nanti agar anak siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Setelah itu kita lihat lagi, pada tingkat SD sampai SMA. Pada tingkat SD sampai SMA ini, capaian pembelajaran itu menunjukkan kemajuan belajar. Nanti yang digambarkan secara vertikal dari tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, Ibu-Ibu, capaian pembelajaran ini juga disertai dengan kriteria penilaian yang tepat. Agar apa? Agar kita menilai hasil pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembelajaran ini, pencapaiannya dapat didefinisikan setelah siswa itu mengikuti prosesnya, Ibu-Ibu. Jadi bukan di awal. Jadi capaian CP ini pada akhir proses yang diikuti siswa. Proses apa? Proses pembelajaran. Kita itu dapatkan melalui penilaian dan nanti didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Sekarang kita lihat lagi prinsip-prinsip CP-nya, Ibu-Ibu. Yang pertama adalah terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua, fleksibel. Di mana maksudnya ini adalah sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Nanti pada fleksibel ini, kita akan melihat karakteristik dari capaian pembelajaran itu. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, dia itu CP-nya didapat hasilnya itu harus dicapai pada akhir proses pembelajaran, jadi bukan di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua lagi, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar itu dilakukan agar tercapainya CP. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, proses penilaiannya itu Ibu-Ibu, kita sesuaikan dengan CP. Dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk apa? Untuk memastikan bahwa siswa itu mencapai target pembelajaran. Selanjutnya, kita akan melihat capaian perkembangan untuk PAUD. Capaian perkembangan untuk PAUD ini
istilah CP itu bukan capaian pembelajaran lagi, tetapi capaian perkembangan Ibu-Ibu. Karena melihat pembelajaran di PAUD itu berbasis dalam 6 aspek. Yang pertama kognitif, kemudian sosial emosi, ada bahasa, ada perkembangan fisik, perkembangan motorik, dan perkembangan seni. Ini akan menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran. Setelah itu, pembelajaran di PAUD tidak menggunakan mata pelajaran, tetapi muatan pembelajarannya. Nanti yang di dalamnya itu akan mengintegrasikan ke 6 aspek yang tadi. Dia berbeda dengan SD ya Ibu. Kalau di SD pembelajarannya mengacu pada mata pelajaran, sedangkan di PAUD itu tidak. Setelah itu, pada PAUD ini, lingkup capaian pembelajarannya itu ada 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian lagi ada yang namanya jati diri. Kalau ini pengenalan jati diri ya. Yang ketiga itu adalah literasi dan sains. Jadi pada PAUD ini dia akan mencakup 3 elemen itu, ada kemampuan dasar agama dan akhlak mulianya, yang nilai agama dan budi pekerti yang tadi. Kemudian pada jati dirinya, ada pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat, secara emosi, secara sosial, dan berdasarkan Pancasila, serta memiliki kemandirian fisik. Sedangkan yang ketiga, pada literasi yang tadi, teknologi rekayasa, seni, dan matematika yang mencakup kemampuan memahami sebagai informasi dan berkomunikasi secara berpartisipasi. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk penulisan dalam capaian pembelajaran. Yang pertama, dia berbeda dengan KIKD. Kalau KIKD pada pembelajaran biasa, kita itu mengurutkan ya Ibu ya, yang ada yang pertamanya, ada yang keduanya. Sedangkan bentuk penulisan pada CP ini, dia itu ditulis dalam bentuk paragraf Ibu. Jadi keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi itu dia terkait satu sama lain yang disusun dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk urutan ke bawah lagi. Kemudian dia itu menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Bentuk penulisan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, kemudian kita tidak buru-buru, setelah itu cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Karena apa? Mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Kondisi ini juga memungkinkan seorang anak dengan kondisi kebutuhan khusus itu dapat menggunakan CP yang sama dengan siapa? Dengan anak pada umumnya. Setelah itu bentuk penulisan ini, capaian pembelajaran disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Kita sudah tahu ya Bu ya, sebelumnya profil Pancasila itu ada 6. Jadi nanti dalam CP itu kita akan menyesuaikan dengan karakteristik profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat lagi pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Seperti yang sudah diulas tadi juga ya Ibu-Ibu, integritas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi CP ini itu adalah peleburan antara KI dan KD, jadi tidak dipisah. Nanti dia menjadi satu dan diharapkan nanti dia dapat dikuasai anak pada akhir pembelajaran. Jadi tidak ada terpisah-pisah dia lagi, dia disatukan semuanya. Nanti CP ini akan menjadi acuan kita, jadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Jadi apa yang kita ajarkan, maka dia CP ini akan menjadi acuannya untuk mendeskripsikan keberhasilan anak. Selanjutnya pengintegrasian ini juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita selalu mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena itu dia salah satu ciri khas dari sekolah penggerak itu nantinya. Sekarang kita lihat lagi fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Jadi Ibu-Ibu, capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase. Kalau sekarang ini kita mengenal
istilah kelas ya Bu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau seandainya pada sekolah penggerak itu nanti kita akan CP ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase. Fase-fase ini menyatakan target capaian dalam rentang waktu yang lebih panjang. Jadi bukannya per tahun, seperti kurikulum kan kita gantinya per tahun itu. Jadi setiap tahun ajaran baru kita rapat, yang mana kurikulumnya masih terpakai, kemudian yang mana yang tidak lagi, nanti dirubah lagi setiap tahun. Kalau di sini tidak, bukan per tahun capaian pembelajaran ini. Jadi istilah fase ini dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Jadi kalau kita sekarang kelas, nantinya kita akan memakai istilah fase. Kenapa? Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi nanti belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Sedangkan di PAUD nanti kalau fase awal itu disebut dengan fase fondasi Ibu-Ibu atau TKB. Pada fondasi ini mencakup capaian perkembangan yang diharapkan dikuasai oleh anak jenjang PAUD. Hingga nanti ketika dia SD kelas awal terlihat adanya transisi kemampuan dari PAUD ke SD, termasuk di dalamnya kesiapan bersekolah. Kalau di jenjang SD, fasenya itu ada 3. Ada fase A, fase B, fase C. Kalau fase A itu biasanya untuk kelas 1 dan 2, kemudian fase B itu kelas 3 dan sampai 4, kemudian dan fase C itu kelas 5 sampai 6. Nanti untuk jenjang SMP ada yang namanya fase D dengan durasi 3 tahun, di mana kelasnya itu 1 sampai 3. Sedangkan 2 fase di SMA, yaitunya fase E dan fase F. Fase E ini untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 sampai 12. Jadi perbedaan durasi fase ini lebih didasari oleh alasan praktikal dan bukan teoritis ya Ibu-Ibu ya. Nah, itu dia Ibu-Ibu materi kita hari ini yang sudah saya coba paparkan mengenai capaian pembelajaran. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya, juga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan semoga kita nanti bisa bersama-sama lebih mendalami materi-materi ini, khususnya tentang capaian pembelajaran yang sudah saya coba paparkan, dan bisa nantinya menjadi acuan bagi kita ketika menerapkannya di sekolah penggerak nantinya. Baiklah, ibu-ibu semuanya, karena waktunya hampir habis, saya tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Nora. Terima kasih Bu